Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Andi Sunyoto dan Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad. Di pagi ini kita akan melakukan pendadaran ujian tesis atas nama Bapak Biva Chandra. Oke. Pak Biva Chandra nanti dipersilahkan untuk memaparkan tindak lanjut revisi dari seminar hasil penelitian tesis. Waktunya cukup singkat, Pak, sekitar 10 hingga 15 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan saran-saran. Ketika seminar hasil penelitian tesis kemarin kan tidak ada SKS ya, tidak ada nilainya, tetapi kalau untuk ujian tesis ini ada nilainya, Pak. Ya, Pak Biva bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, dioptimalkan. Oke. Silakan Pak Biva bisa share paparan yang akan dipresentasikan. Baik, Prof. Apakah sudah tampil, Prof? Ya, silakan ditampilkan di covernya. Oke, sebaiknya sebelum presentasi Pak Biva berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Prof. Oke, silakan Pak Biva. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji pertama yaitu Bapak Andi Sunyoto, kemudian dosen penguji kedua Bapak Alfa Hendi Muhammad, dan kemudian untuk dosen penguji ketiga sekaligus moderator itu Profesor Dr. Emma Utami. Karena telah hadir dan menyempatkan dalam sidang ujian tesis pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil daripada penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Pengaruh Augmentasi Data pada Pengenalan Ekspresi Wajah Menggunakan Metode YOLO V3. Nah, poin pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tindak lanjut revisi yang diberikan oleh dosen penguji pertama, yaitu Bapak Dr. Andi Sunyoto, MKom. Nah, sebelumnya saya sudah melaksanakan seminar hasil proposal penelitian tesis 2 bulan yang lalu, dan banyak saran serta masukan dari dosen-dosen penguji. Salah satunya Bapak Andi Sunyoto. Nah, untuk revisi yang pertama, yaitu augmentasi perlu diperbanyak. Nah, hal ini sudah saya tindak lanjuti, yang mana dapat dilihat pada bab 3 halaman 50. Di sini saya tampilkan juga. Jadi di situ saya tambahkan keterangan pada skenario YOLO V3, yang mana tadinya saya hanya menggunakan metode augmentasi, 2 metode augmentasi, yaitu flip dan rotate. Nah, sekarang saya tambahkan varian baru lagi, yaitu crop, rotation, flip, dan juga share horizontal dan share vertikal. Bukan hanya itu saja, nantinya juga akan diuji menggunakan metode augmentasi mix-up. Kemudian untuk revisi yang kedua, dataset perlu diperbanyak. Nah, yang mana dapat dilihat pada bab 3 halaman 43 sampai 44. Di sini juga saya tampilkan dataset kemarin waktu seminar hasil, saya hanya menggunakan 1 buah dataset, yaitu Jave, yang mana Jave memiliki sedikit jumlah data, hanya 213, sedangkan saya menggunakan deep learning, itu tidak terlalu sedikit untuk mendapatkan hasil akurasi. Kemudian saya cari lagi dataset yang terbaru, yang mungkin memiliki varian yang lebih baru juga, serta memiliki jumlah data yang banyak, yaitu salah satunya saya tambahkan AffectNet, yang mana AffectNet ini memiliki jumlah data kurang lebih 1 juta gambar wajah, yang mana ini didapatkan dari 3 mesin pencari utama menggunakan 1.250 kata kunci menggunakan bahasa yang berbeda, dari 6 bahasa yang berbeda. Akan tetapi hanya separuhnya saja yang telah dianotasi, yang dianotasi berdasarkan 7 ekspresi wajah.
Nah, berikut adalah detailnya. Kemudian saya tambahkan satu buah dataset baru lagi, yaitu Real World Affective Phases RAF Database, atau orang biasa sebutnya RAFDB, yang mana RAFDB memiliki jumlah data kurang lebih 30.000 data dengan 7 ekspresi wajah dan juga 12 kelas emosi majemuk. Yang mana di sini dia juga sudah dianotasi kelasnya, jadi sudah ada label kelasnya. Kemudian untuk revisi yang ketiga, perlu ditambahkan arsitektur agar dapat direplikasi untuk keperluan penelitian selanjutnya. Nah, ini juga dapat dilihat pada bab 4 halaman 60. Nah, tetapi di sini saya tampilkan langsung ke 59 karena halaman 60 itu yang isi keseluruhannya. Nah, arsitektur YOLO sendiri, di sini saya jelaskan, dia menggunakan atau dari Darknet 53, yang mana 53 ini merupakan convolutional layer. Nah, 53 lapis konvolusi yang disebut Darknet 53 yang terdiri dari struktur konvolusional dan residual. Di sini arsitekturnya sesuai saran dari Pak Andi, saya ambil langsung dari output programnya, yang mana di sini juga saya jelaskan tentang 3 detektor yang digunakan oleh YOLO, yaitu pada layar 82, yang mana detektor ini digunakan untuk objek yang kecil, yang besar, maaf. Kemudian layar 94, di mana ini nanti digunakan untuk objek sedang, dan kemudian layar terakhir 106 digunakan untuk objek yang kecil. Kemudian untuk revisi yang keempat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Di sini sudah saya tambahkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya juga, yang mana dapat dilihat pada bab 4 halaman 116 dan 117. Di sini masing-masing dataset saya bandingkan dengan penelitian terdahulu, yang mana nanti hasilnya lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian hasil CF atau confusion metric diambil dari running program, yang mana dapat dilihat pada bab 4 halaman 79 skenario 1 sampai dengan 7. Nah, ini saya tunjukkan hanya salah satu hasil CF yang saya ambil langsung dari output programnya. Ini pada halaman 80. Di sini diterbitkan hasil atau nilai confusion metricnya langsung dari output programnya. Kemudian yang terakhir, split data perlu jelas. Menindaklanjuti pada SHPT kemarin, saya kurang menjelaskan tentang subset yang saya gunakan. Nah, kali ini saya sudah menyertakan subset atau split data yang saya gunakan, yang mana dapat dilihat pada bab 4 halaman 61. Di sini saya menggunakan 70 banding 30 dan 80 banding 20. Nah, ini bukan karena alasan. Pada masing-masing dataset, perbandingan ini nanti akan dijelaskan kenapa kok menggunakan 70 banding 30 dan 80 banding 20. Dan untuk ini training dan testing. Untuk testing sendiri dia tidak dilakukan atau tidak diikutkan dalam proses training data. Kemudian menindaklanjuti revisi dari dosen penguji kedua, yaitu Bapak Alfa Hendi Muhammad STMM PSD. Yang pertama, masih banyak yang bisa dikembangkan dari penelitian ini. Jika mau fokus mengamati pengaruh augmentasi data, maka diperkaya variasi datanya. Jika mau fokus stunning algoritmanya, maka dicoba lagi eksperimen menggunakan berbagai parameter. Nah, ini kurang lebih sama dengan revisi yang saya tambahkan berdasarkan revisi Pak Andi, yaitu di sini saya tambahkan variasi data, yaitu dengan menambahkan dataset, 2 dataset baru, yaitu AffectNet dan RAFDB, yang mana jumlah datanya itu 1M totalnya dan juga 30K totalnya. Tetapi saya tidak akan memakai semua nantinya. Akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke, kemudian dan di sini perlu saya jelaskan, saya tidak melakukan tuning algoritma. Jadi arsitektur YOLO ini yang saya pakai hanya arsitektur YOLO. Jadi tidak melakukan tuning atau perubahan hyperparameter. Kemudian untuk revisi yang kedua, proses pengujian datanya harus sudah dipisah dari awal. Ini sama juga pada persiapan skenario, saya menggunakan rasio pengujian 70-30 dan 80-20.
Kemudian untuk hasil, jika tidak ada pembanding penelitian terdahulu, maka bisa dibuat beberapa skenario training, data, dan proses sampai mendapatkan hasil terbaik. Jadi tidak hanya satu kali proses saja, nanti bisa dilaporkan pada bab 4 prosesnya. Nah, pada bab 4 halaman 116-117 saya tambahkan perbandingan. Nah, di sini jika kemarin saya hanya menggunakan 3 skenario saja, nah di sini masing-masing dataset saya melakukan pengujian sebanyak 7 skenario. Jadi ketika ada 3 dataset, saya melakukan 21 pengujian skenario dengan masing-masing dataset memiliki 7 skenario. Dan kemudian untuk revisi dosen penguji ketiga yaitu Profesor Dr. Emma Utami SSI MKom. Yang pertama yaitu dataset yang digunakan cukup sedikit sehingga perlu diperkaya supaya kontribusi yang dihasilkan dalam penelitian ini lebih nampak. Kurang lebih sama juga saya tambahkan 2 dataset baru, AffectNet dan juga RAFDB. Untuk AffectNet sendiri, saya untuk per kelasnya si AffectNet ini dia memiliki permasalahan yaitu imbalance class. Jadi jumlah data per kelasnya itu tidak rata. Nah, untuk mengatasi itu saya ambil 3.000 data saja per kelasnya yang nantinya akan saya lakukan pengujian skenario. Kemudian untuk RAFDB sendiri, tidak 30 data yang saya gunakan, akan tetapi hanya 15.000 sekian data. Nah, 15.000 sekian, kenapa 15.000 sekian? Karena sisanya itu merupakan 12 kelas majemuk. Jadi untuk 7 kelas emosi dasar, dia hanya memiliki 15.000 data. Dan dia sudah memiliki submission juga untuk rasio perbandingannya, yaitu menggunakan 80:20. Kemudian untuk judul penelitian perlu disesuaikan sesuai isi paparan dalam laporan penelitian. Ini sudah saya sesuaikan, yang mana dapat dilihat pada halaman cover, yang tadinya judul saya pengenalan ekspresi wajah berbasis emosi menggunakan YOLO V3, sekarang menjadi analisis pengaruh augmentasi data pada pengenalan ekspresi wajah menggunakan metode YOLO V3. Kemudian rangkaian augmentasi data yang dilakukan terlalu ringkas, perlu dilengkapi. Nah, di sini saya tambahkan perubahan pada bab 3 yaitu alur penelitian yang tadinya cuma 3 skenario dan langsung sekali jalan, sekarang ada 3 dataset dan dilakukan 7 pengujian skenario sekaligus. Kemudian untuk proses training yang dipaparkan kurang menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan. Ini dapat dilihat pada bab 4 halaman 61 yang mana detail dari skenario dan juga langkah-langkah yang saya lakukan terhadap penelitian ini dapat dilihat mulai dari halaman 61 dari skenario dataset Jave dari skenario 1 sampai 7, kemudian skenario dataset AffectNet, kemudian skenario dataset RAFDB. Di situ saya sudah jelaskan penggunaan datanya, metode augmentasi yang dipakai, dan jumlah datanya sudah saya jelaskan. Kemudian variasi dataset perlu dieksplorasi supaya dapat mengeksplorasi pembeda penelitian ini dibandingkan penelitian yang dirujuk, misalnya menghasilkan metode augmentasi terbaik. Ini juga sudah saya jelaskan pada halaman 54 bab 4, di mana di sini selain variasi dataset, saya juga menambahkan variasi augmentasi. Yang tadinya cuma 2 variasi, sekarang menjadi kurang lebih 5. Yang mana nanti akan saya bedakan penggabungan antara flip, rotate, crop, dan juga shear itu ada di satu, atau biasa orang sebutnya transformasi geometri. Kemudian juga akan saya tambahkan satu lagi, yaitu mix up. Kemudian hasil sudah mungkin di-capture dari real gambar dan bukan digambar ulang sendiri. Nah, itu dapat dilihat pada bab 4 halaman 79. Yang mana di sini bukan hanya confusion matrix saja, melainkan grafik selama proses training yang ada nilai average loss atau nilai loss dan juga akurasi tertinggi yang didapatkan. Kemudian untuk hasil testing yang diperoleh perlu dijelaskan bagaimana skenario testing yang dilakukan, berapa data yang dilibatkan pada setiap skenario. Itu sudah saya jelaskan. Dan detailnya itu dapat dilihat pada bab 4 halaman 111, yang mana di sini sudah saya rangkum dalam bentuk tabel sampai dengan 112.
Untuk detailnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Terus untuk komposisi dataset yang digunakan dalam testing perlu digali variasinya dan perlu dipisah dari awal kaitannya dengan dataset yang digunakan. Sama untuk penjelasan tentang detail skenario dan dataset rasio yang digunakan itu dapat dilihat pada halaman 61. Nah, mungkin akan saya lanjutkan dengan latar belakang singkat saja. Ekspresi wajah merupakan salah satu cara manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, mengenali ekspresi wajah adalah satu cara yang penting untuk mengetahui bagaimana perasaan seseorang. Kadang kita sering salah paham terhadap bagaimana ekspresi seseorang. Nah, hal ini perlu adanya inovasi berupa sistem yang dapat memonitoring bagaimana suatu ekspresi wajah seseorang. Karena hal ini tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena manusia ada titik jenuhnya, sehingga nantinya akan terjadi kesalahpahaman. Deteksi wajah merupakan satu cara atau satu langkah awal untuk mengetahui apakah dalam suatu gambar itu terdeteksi wajah atau tidak. Kemudian apabila sudah terdeteksi, maka selanjutnya mengenali ekspresi apa yang muncul dalam gambar tersebut. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman dan waktu serta perangkat keras hardware, maka peneliti tidak hanya mendeteksi wajah, melainkan juga pengenalan ekspresi wajah. Nah, pengenalan ekspresi wajah umumnya menggunakan metode tradisional, yaitu penggabungan fitur ekstraksi dan klasifikasi. Nah, metode fitur ekstraksi seperti LBP, Hawk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk metode klasifikasi sendiri ada SVM, Random Forest, dan Neural Network. Nah, walaupun machine learning, metode tradisional ini memiliki kesuksesan di bidang dan saat tertentu, dia memiliki kelemahan yang melekat, yaitu fitur yang harusnya diikutkan dalam klasifikasi, terkadang tidak diikutkan. Fitur yang tadinya tidak diikutkan, malah diikutkan. Nah, hal ini yang mempengaruhi susahnya untuk mendapatkan tingkat akurasi yang optimal dalam dataset dengan jumlah yang besar. Nah, solusinya adalah menggunakan deep learning. Beberapa penelitian sebelumnya, yang pertama pada Hung Lin Lai tahun 2019, dataset yang digunakan memiliki jumlah yang sedikit, yang mana dataset yang digunakan di sini adalah dataset Java. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ding et al. 2020, rendahnya tingkat akurasi pada kelas discuss dan ver, yang mana di sini dataset yang digunakan yaitu RAFDB. Kemudian Yeli et al. 2020, kurang optimalnya tingkat akurasi pada kelas discuss dan surprise, yang mana di sini dia menggunakan dataset AffectNet. Nah, dari permasalahan di atas serta penelitian terdahulu, nah optimalisasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya akan melakukan optimalisasi dengan distribusi data serta augmentasi data, bukan hanya ke sebagian kelas, tapi ke keseluruhan kelas. Sehingga didapatkan rumusan masalah, berapa tingkat akurasi yang dihasilkan metode YOLO V3 sebelum dan sesudah augmentasi data untuk deteksi ekspresi wajah. Yang kedua, berapa waktu deteksi yang dihasilkan oleh metode YOLO V3 sebelum dan sesudah augmentasi data untuk deteksi ekspresi wajah. Dan yang terakhir, apakah perlakuan augmentasi data pada dataset citra wajah untuk pengenalan ekspresi wajah dengan metode YOLO V3 berpengaruh terhadap tingkat akurasi yang dihasilkan. Kemudian saya tambahkan pembaharuan juga terhadap batasan masalah, yaitu dataset yang digunakan berasal dari AffectNet dengan jumlah 21.000 data dengan 7 ekspresi wajah. Kemudian dataset yang digunakan berasal dari RAFDB dengan jumlah 15.339 dengan 7 ekspresi wajah. Walaupun RAFDB dia memiliki 12 ekspresi majemuk, akan tapi pada penelitian ini hanya dibatasi penggunaan 7 ekspresi wajah. Dari ketiga dataset hanya menggunakan 7 ekspresi wajah. Kemudian perbaikan yang saya lakukan terhadap alur penelitian, yaitu pada skenario, yang mana Java sekarang memiliki 7 skenario, AffectNet memiliki 7 skenario, RAFDB memiliki 7 skenario. Skenario pertama dan kedua, yaitu data akan dilakukan pengujian tanpa proses augmentasi data. Nah, perbedaannya adalah penggunaan rasio
80/20, 70/30. Pada AffectNet, penelitian sebelumnya menggunakan perbandingan 70/30. Nah, di sini saya menggali dengan variasi rasio yang berbeda. Saya sertakan 80/20. Kemudian untuk skenario 3 dan 4 akan saya tambahkan proses augmentasi, yaitu flip, rotate, share, dan juga crop. Nah, kemudian saya bedakan lagi dengan rasionya 80/20 dan 70/30. Kemudian untuk skenario 5 ke 6 ini menggunakan mix up, yang mana saya bedakan juga rasionya. Kemudian yang terakhir menggunakan penggabungan antara augmentasi dan juga proses mix up dengan rasio 80/20. Kemudian untuk AffectNet sendiri sama, dia menggunakan dataset asli dengan perbedaan perbandingan rasio 80/20, 70/30, kemudian proses augmentasi dengan perbedaan rasio subset, kemudian untuk mix up lagi perbedaan rasio subset, kemudian penggabungan augmentasi mix up dan hanya menggunakan rasio 80/20. Kemudian RAFDB sama karena dia memiliki submission dari RAFDB sendiri, dia tuh hanya menggunakan rasio 80/20. Nah, akan tetapi agar lebih menantang dalam penelitian ini, saya juga menyertakan perbandingan 70/30. Nah, kemudian untuk skenario 3 dan 4, saya tambahkan augmentasi dengan 2 rasio subset yang berbeda, kemudian 5/6 saya mix up, augmentasi dengan mix up, kemudian rasio yang berbeda, dan yang terakhir penggabungan 2 augmentasi dengan rasio 80/20. Saya lakukan training, kemudian saya evaluasi, saya pilih model yang paling tinggi akurasinya atau paling optimal, kemudian nanti setelah selesai dapat diambil kesimpulan. Nah, untuk preparasi datanya, kemarin sempat kesusahan untuk proses mendapatkan dataset yang baru dengan jumlah yang banyak. Karena sebagian besar dataset pengenalan ekspresi wajah dia tidak open public. Jadi kita harus secara pribadi konfirmasi ke pihak penyedia dataset, mengirimkan email dengan agreement. Nah, di situ seringkali tidak mendapatkan respon. Tapi alhamdulillahnya kemarin dapat AffectNet juga RAFDB. Kemudian untuk augmentasi data, ini yang saya maksud transformasi geometri, yang mana penggabungan dari keempat metode augmentasi, kemudian ada mix-up. Nah, mix-up ini salah satu metode augmentasi yang baru, yaitu dengan cara menggabungkan 2 gambar, bertumpuk jadi satu. Mungkin secara sekilas, kita sebagai manusia tidak bisa melihat bahwa di sini itu ada 2 gambar. Akan tetapi di sini, dengan metode mix-up, nantinya si komputer akan lebih memiliki variasi data yang banyak. Kemudian dilakukan anotasi citra. Nah, anotasi citra ini saya sendiri juga memiliki kendala karena dari dataset yang saya dapat itu jumlahnya banyak dan belum dianotasi. Jadi saya harus manual satu persatu kurang lebih 35.000 data gambar. Jadi saya kotakin satu persatu wajahnya. Kemudian membagi data uji dan data latih. Kaitannya penggunaan rasio 80/20 dan 70/30. Kemudian konfigurasi parameter. Konfigurasi parameter di sini saya menggunakan default, yaitu learning rate 0,0003, DKI-nya 0,005, kemudian batch-nya 32, subdivision-nya 16, kemudian network-nya 16 kali 4, 16, kemudian max batches-nya 14.000, dan steps-nya 80% dari max batches dan 90% dari max batches. Nah, setelah saya mempersiapkan keseluruhan skenario dan dataset, kemudian saya lakukan training satu persatu dari masing-masing dataset tersebut menggunakan metode YOLO V3. Nah, di sini saya tampilkan tabel yang saya ringkas.
akan saya jelaskan yang pertama terkait dengan dataset AffectNet. Skenario 1 dan 2 tanpa proses augmentasi data. Penggunaan rasio 80-20 di sini lebih bagus tingkat akurasinya. Yang mana AffectNet dengan rasio 80-20 dia mendapatkan 0,66 akurasi atau 66%. Sedangkan yang rasionya lebih sedikit, dia memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah, selisih kurang lebih 2%. Kemudian saya lakukan lagi dengan proses augmentasi data, kemudian dengan perbedaan rasio juga, hasilnya kurang lebih sama dengan perbandingan 70-30. Jadi proses augmentasi yang saya sebut transformasi geometri tadi tidak begitu berpengaruh terhadap akurasi yang dihasilkan. Kemudian saya coba lagi menggunakan skenario 5 dan 6, yaitu dengan metode augmentasi mix-up dengan rasio 80-20 dan 70-30, dia mengalami kenaikan sebesar 1%. Akan tetapi perbedaan penggunaan rasio ini tidak signifikan, hanya sedikit sekali, kecil sekali. Kemudian saya penasaran, saya coba untuk menggabungkan kedua augmentasi ini dengan rasio 80/20. Ternyata hasilnya masih jauh lebih baik ketika tanpa augmentasi data, ketika menggunakan dataset AffectNet. Ya, mungkin jika dibulatkan, hasilnya akan lebih tinggi yang tanpa proses augmentasi. Tetapi untuk yang penggabungan keseluruhan ini bisa dibilang kurang lebih sama, tapi masih berbeda 0, sekian. Kemudian saya lakukan pengujian terhadap dataset Jave tanpa menggunakan proses augmentasi, hanya perbedaan rasionya saja. Nah, karena si Jave ini hanya memiliki data yang sedikit, jika dilihat akurasi yang didapatkan, dia naik turun. Jika dilihat AffectNet, dia seperti bisa menggambarkan si dataset ini. Kalau ini tuh kayak yang rasio besar, testingnya kecil, tapi malah hasilnya kecil. Harusnya ini besar kan. Jadi susah untuk mendapatkan tingkat akurasi yang sesuai ketika menggunakan dataset yang kecil. Kemudian skenario 3 dan 4 saya lakukan augmentasi yang transformasi geometri itu dengan perbedaan rasio. Dia masih kecil, hasilnya masih jauh lebih besar ketika menggunakan rasio 70-30. Kemudian saya gunakan mix-up dengan perbedaan rasio juga, hasilnya bagus pada rasio 80-20 banding 20, 84%. Saya coba dengan menggunakan rasio 70/30, makin bagus hasilnya, 92%. Kemudian saya gabungkan keseluruhan augmentasi dengan perbandingan 80-20, hasilnya malah menurun, 88%. Jadi untuk dataset Jave, dia bagus ketika menggunakan rasio 70-30 dengan metode augmentasi mix-up. Kemudian saya lakukan pengujian lagi terhadap dataset RAFDB. Yang pertama tanpa proses augmentasi dengan perbedaan rasio testing dan training didapatkan dengan rasio 80-20, dia akurasinya lebih tinggi. Jika dilihat RAFDB dan AffectNet tanpa augmentasi, perbandingan rasio yang data testing yang kecil, dia akurasinya lebih tinggi karena jumlah datanya banyak. Terus untuk skenario 3 dan 4 dengan augmentasi transformasi geometri itu dengan perbandingan 80-20 itu mendapatkan tingkat akurasi yang kurang lebih tidak jauh berbeda. Kemudian untuk yang perbandingan 70-30 malah menurun. Kemudian untuk mix-up dengan perbedaan rasio juga perbandingan 80-20 memiliki tingkat akurasi 79. Jauh sedikit lebih tinggi dibandingkan skenario pertama. Kemudian yang terakhir saya menggabungkan dua metode augmentasi dengan perbandingan 80-20.
didapatkanlah hasil yang paling optimal, yaitu 80%. Tingkat akurasinya 80%. Nah, selain mendapatkan tingkat akurasi dari masing-masing kelas dan average atau keseluruhan, saya di sini juga mendapatkan tingkat loss dan juga tingkat akurasi pada waktu training. Nah, di sini mungkin tidak saya highlight. Lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya dalam bentuk grafik. Untuk AffectNet sendiri, dia paling bagus loss-nya ketika menggunakan skenario 4 dengan menggunakan augmentasi. Kemudian untuk Jave, dia skenario 2 tanpa augmentasi, dan untuk RAFDB dia skenario 2 tanpa augmentasi. Kemudian untuk training sendiri, MEP atau tingkat akurasi tertinggi yang didapatkan ketika proses training itu pada skenario 6 dengan augmentasi. Kemudian Jave skenario 2 tanpa augmentasi, kemudian skenario 5 pada RAFDB dengan proses augmentasi juga. Satu hal yang perlu diketahui yaitu di sini pada skenario 5 sampai 6 dia memiliki loss yang tinggi, sedangkan skenario 1 dengan sampai skenario 4 rata-rata memiliki loss yang rendah. Setelah saya lihat, ternyata pada skenario ini dia menggunakan metode augmentasi data mix-up. Padahal rata-rata akurasi yang tinggi dihasilkan oleh augmentasi data yang mix-up. Nah, ternyata augmentasi data mix-up dia walaupun tingkat loss-nya tinggi, itu tidak mempengaruhi hasil tingkat akurasi yang dihasilkan oleh model yang dibuat dengan metode augmentasi data mix-up. Karena penelitian ini berfokus pada tingkat akurasi, jadi penggunaan loss yang sedikit lebih tinggi tidak diperhitungkan. Kemudian saya lakukan juga perbandingan waktu deteksi, karena YOLO ini dikenal cepat, maka saya lakukan, mungkin kemarin sempat disinggung sama Pak Andi, ini gimana dapetin waktu deteksinya. Nah, jadi selama saya proses testing, saya grab atau saya simpan histori pengujiannya. Jadi berapa total waktu per datanya dia deteksi. Nah, di sini didapatkan AffectNet pada skenario pertama. Ini total waktu yang dilakukan dengan 42.000 data, itu didapatkan rata-rata deteksi waktunya itu 0,98. Ini yang paling kecil, saya ambil yang paling kecil, ini tanpa proses augmentasi. Kemudian untuk Jave itu pada skenario 4 yaitu 0,94. Untuk RAFDB dia skenario 2 0,96. Jadi pertama saya simpan histori testing, kemudian saya jumlahkan waktu yang diperlukan untuk per datanya, kemudian saya bagi keseluruhan total waktu dengan banyaknya data. Kemudian perbandingan hasil testing atau tingkat akurasi hasil testing. Di sini didapatkan untuk AffectNet akurasi tertinggi yaitu skenario pertama tanpa proses augmentasi yaitu 0,67. Kemudian untuk Jave dia skenario 6 dengan tingkat akurasi 0,93 apabila dibulatkan. Kemudian untuk RAFDB pada skenario ke-7 0,804. Nah, di sini si AffectNet ini tanpa proses augmentasi dia jauh lebih tinggi. Usut punya usut, masing-masing dataset ini dia memiliki ciri khas tersendiri. Apabila Jave dia memang datasetnya itu tidak random. Jadi memang dikhususkan fokus dalam ekspresi wajah. RAFDB dia sedikit random, tapi untuk AffectNet sendiri banyak data yang terkadang ekspresinya itu terhalang oleh benda-benda lain. Nah, kemudian untuk waktunya yang terakhir, ya Pak Viva. Ya ini terakhir Prof. Yeah. Ya, ini untuk perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Saya perbandingkan dengan Jave yang mana sudah saya cantumkan pada latar belakang, yaitu YOLO V3 dengan mix-up itu mengalami kenaikan kurang lebih 2%, kemudian AffectNet
mengalami peningkatan mungkin 6%, 6-7% atau 7%. Kemudian untuk RAF DB sendiri mengalami kenaikan kurang lebih 1%. Ya, sehingga dapat didapatkan kesimpulan tingkat akurasi yang dihasilkan oleh metode YOLO V3 tanpa proses augmentasi data yaitu 66,71 untuk AVECNet, 87,85 untuk Jave, RAF DB 7,9. Dan kemudian untuk proses augmentasi data dapatkan 66,14, Jave 92,85 dan RAF DB 80,42. Untuk waktu deteksi yang dihasilkan tanpa augmentasi menggunakan YOLO, untuk AVECNet 0,981, kemudian untuk Jave 1,04, RAF DB 0,96. Sedangkan dengan proses augmentasi data pada YOLO V3 dapatkan 0,98, Jave 0,94, RAF DB 0,97. Perlakuan terhadap citra untuk pengenalan ekspresi wajah menggunakan augmentasi data berpengaruh terhadap akurasi dan waktu deteksi dari model yang dihasilkan. Pada dataset AVECNet, augmentasi berpengaruh kurang baik karena menurunkan hasil akurasi dibandingkan dengan tanpa augmentasi. Sedangkan untuk waktu deteksi tidak berbeda jauh. Pada dataset Jave berpengaruh baik karena meningkatkan hasil akurasi dan juga menurunkan waktu deteksi. Dan yang terakhir, pada dataset RAF DB, augmentasi berpengaruh baik terhadap akurasi tetapi sedikit meningkatkan waktu deteksi. Saran untuk kedepannya adalah permasalahan pada dataset di alam liar seperti AVECNet dan RAF DB adalah ekspresi wajah tertutup oleh benda lain seperti tangan, kepala orang lain, ataupun benda mati. Maka diperlukan metode augmentasi yang dapat memanipulasi hal-hal tersebut. Terus yang kedua, melakukan kombinasi antara dua dataset untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dan yang terakhir, melakukan percobaan augmentasi data akan tetapi menggunakan arsitektur yang berbeda seperti DenseNet, MobileNet, VGG, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu lama. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Piva. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran. Ya, yang akan dimulai dari Bapak Dr. Andi Sunyato. Monggo Pak. Terima kasih Prof. Pak Alfa duluan Pak Eva. Sampai kantor. Oke, Pak Andi, monggo. Oke. Selamat Pak Iva tadi namanya ya, atas presentasinya dan hasilnya sampai saat ini ya. Banyak sekali ini hasil yang dihasilkan ya dari awal sampai akhir ini ya. Oke, kemarin berarti Bapak mulai konsentrasi ke augmentasi Pak Nggih? Iya Pak. Augmentasi data pada pengenalan ekspresi wajah ya. Iya Pak. Metode YOLO ya. Oke, kalau saya lihat dari yang disampaikan tadi di presentasi, mungkin fokusnya ke akhirnya malah hilang Pak augmentasinya Pak. Jadi kan tadi yang dihasilkan adalah akurasi, kemudian datasetnya yang disimpulkan ya. Tapi augmentasi apa yang paling bagus, augmentasi apa yang paling berpengaruh, ini jadi hilang di belakang itu nggak kelihatan ya. Ya, tadi kan sebenarnya kan kalau menurut saya tadi kan ada hasilnya. Kemudian augmentasi apa yang menghasilkan hasil yang baik gitu kan, berdasarkan skenario kan, tentunya berdasarkan skenario yang ada. Ini di belakang-belakang hilang Pak jadinya Pak. Oke, baik Pak. Oke, benar ya tadi ya, kalau nggak salah kan yang diutamakan malah jadinya adalah tadi di kesimpulan tadi adalah datasetnya kan. Dataset. Ya. Akurasi pada datasetnya ya. Akurasi pada dataset ini sekian. Padahal kan yang kita cari adalah sebenarnya kan teknik augmentasi apa yang paling bagus gitu kan ya. Nanti boleh Bapak bercerita di dalam di dataset itu tertinggi itu ini ya. Kenapa kok seperti ini gitu. Apa yang digunakan augmentasinya? Di skenario mana yang paling bagus gitu ya. Baik, Pak. Itu Pak. Oke, berikutnya tadi sekilas Bapak melakukan apa tadi? Melakukan anotasi ya, anotasi atau ya anotasi. Anotasi sendiri ya. Oke. Ya betul, Pak. Dengan 35.000 itu ya. Iya, Pak. Ini. Oke, pertanyaan saya, Pak. Kalau saya sih kenapa nggak pakai teknik face detection ya gitu ya. Terus sebenarnya kan bisa digunakan untuk anotasi kan, artinya anotasi itu kan kalau Bapak kan anotasinya kan ini menandai wajah ya, benar ya? Betul, Pak. Menandai wajah kan berarti kan sebenarnya Bapak bisa menggunakan teknik face detection.
Oke, Kalau ini sekarang face expression recognition ya. ya betul, Pak. Nah, sekarang untuk mencapai itu Bapak harus melakukan face detection kan, anotasinya biasanya kan kalau di face expression itu sudah ada anotasinya untuk membuat bounding box lah ya, bounding box untuk wajahnya. Nah, tadi saya rasa Bapak melakukan 35.000 dengan manual tuh ya. Ya nggak apa-apa, ya bagus, cuma kan sayang sebenarnya waktunya digunakan untuk melakukan itu. Artinya gini Pak, boleh Bapak melakukan itu, tetapi nanti memperbaiki aja. Artinya 35.000 itu kan mungkin 5.000 atau 1.000 yang nggak pas misalnya, ya itu aja yang diperbaiki. Yang lainnya bisa dilakukan dengan teknik face detection. Oke, baik Pak. Gitu. Ada komentar Pak? Enggak? Sedikit komentar Pak. Sebenarnya kemarin juga sudah berpikiran untuk melakukan dengan langkah tersebut. Akan tetapi untuk mendapatkan face detection sendiri, kita harus build istilahnya tuh kita harus bikin model baru lagi dengan dataset wajah untuk mendeteksi wajah baru lagi. Nah itu menurut saya pribadi lebih simpel ketika saya melakukan manual. Tapi kerasa kendalanya ketika manual itu dilakukan pada jumlah dataset yang besar, Pak. Nah, mungkin kedepannya nanti saya perlu 35.000 manual ya. Kalau saya nyun sewu ya, artinya ada teknik yang ini ya, siapa? Bisa ini ya. Sayang waktunya sayang, artinya kita bisa mengekspor yang lebih Oke Pak, terus kemudian Pak skenario tadi bisa di Kak, bisa di bisa di skenario pertama nih targetnya apa gitu, skenario kedua targetnya apa, ada nggak Pak? Skenario pertama, atau skenario targetnya sebenarnya sekian macam pembuktian nih, kemudian saya susun menjadi saya ekstrak menjadi lebih detail lagi jadi 7 nih. Sebenarnya target utamanya masih dari skenario yang ada itu Pak? Untuk menghasilkan sebuah model dengan teknik augmentasi dengan tingkat akurasi yang tinggi Pak. Jadi untuk mencari komposisi. Skenario pertama tentang apa Pak? Targetnya apa Pak? Untuk skenario pertama melakukan melakukan rasio, ya, menguji perbedaan rasio tanpa proses augmentasi terlebih dahulu Pak. Oke, targetnya apa Pak? Targetnya untuk mendapatkan akurasi, jadi untuk dibandingkan nantinya dengan ketika si YOLO ini dengan metode augmentasi gitu Pak. Enggak, targetnya diubah 70-20, kemudian 80-20 itu targetnya apa Pak? Untuk masing-masing dataset ini saya memiliki target yang berbeda sih Pak. Contohnya untuk Java sendiri, penelitian sebelumnya itu menggunakan perbandingan 70-30, tapi menggunakan metode yang berbeda kan. Nah untuk di sini saya gunakan itu juga, tapi dengan metode yang saya pakai. Kemudian untuk 80-20 sendiri itu saya coba apakah perbandingan ketika dinaikkan data trainingnya itu menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi lagi atau malah menurun. Hasilnya malah turun untuk Java. Untuk yang lainnya? Untuk yang lainnya malah lebih bagus ketika data rasionya 80/20. Oke. Ini agak unik ya, agak unik. Saya nggak tahu nih berbeda ini ya, berbeda. Kalau Pak ditanya kenapa bisa turun Pak? Bisa jawab nggak Pak? Tadi kan baru hasilnya. Ya. Bayinya belum ngejawab nih ya. Kenapa kok bisa turun ya ini? Normalnya ya Pak ya. Kalau rasionya itu lebih kecil data trainingnya, jadi si model ini ketika dia menggunakan training data, jadi kemampuan untuk belajarnya itu lebih sedikit. Sedangkan data yang digunakan untuk tes itu jauh lebih banyak daripada yang digunakan untuk training. Nah, mungkin itu alasan kenapa penggunaan 80-20 itu menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi, Pak. Nah, itu kan sudah umum, Pak ya. Makanya tadi saya tanya gitu, Pak. Itu kan sudah umum ya, kalau kita melakukan trainingnya banyak, maka akan lebih tinggi. Maka artinya apa? Target itu nggak usah dilakukan sebenarnya kan ya. Oke. Ya, kalau sudah kesimpulan umum, menurut saya nggak usah dilakukan. Kalau Bapak, makanya saya tanya tadi ya, apa Pak target Anda mengubah rasio, gitu kan, rasio pembelajaran, gitu kan ya.
Oh, targetnya adalah untuk mengetahui apakah data training semakin banyak akan lebih bagus gitu kan ya. Misalnya kayak gitu. Ya nggak usah menurut saya nggak usah karena udah jelas biasanya seperti itulah. Ketika Bapak tadi melakukan yang tidak hasilnya, nah itu jadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa sih kok Java itu kok berbeda? Oh, untuk Java-nya sendiri ya, Pak. Nah, Iya, itu tadi kan Bapak bilang kan Java itu Pak hasilnya berbeda sendiri nih. Ketika dinaikkan trainingnya malah lebih turun gitu. Benar nggak tadi hasilnya seperti itu, Pak? betul, Pak, betul. Ini Ah, sesuai dengan yang saya tampilkan juga sekarang. nah itu jadi pertanyaan, Pak. Jadi pertanyaan. Ya nggak apa-apa itu temuan ya kalau Bapak menemukan Ya, itu nggak masalah ya. Tapi kalau Bapak bisa menjawab kenapanya itu jauh lebih bagus. Kan berbeda nih ya. Yang lainnya lebih tinggi, lebih bagus gitu kan ya. Kalau Ini ini ya, nggak Pak, turun. berdasarkan apa yang saya lakukan pada saat penelitian, itu kan untuk AffectNet dan RAFDB itu per kelasnya itu udah saya karena imbalance problem tadi saya lakukan 3.000 per kelas. Jadi kayak data tesnya ini sama jumlahnya dan benar-benar diambil dari kelas apa, dan RAFDB sendiri dia udah dipisahkan dari sumbernya. Nah, sedangkan Java sendiri saya gabungkan keseluruhan dataset, kemudian saya ambil random berdasarkan data paling atas turun ke bawah. Jadi Kenapa ada skenario berbeda, Pak, dengan dataset yang lain, Pak? Karena kalau skenario berbeda nanti kan jadinya nggak fair gitu maksudnya. Jadi masalah nanti kalau Bapak skenario memperlakukan dua hal yang berbeda. Harusnya sama sih perlakuannya. Karena saya ingin menjawab pada masing-masing penelitian terdahulu, Pak. Jadi bersumber pada penelitian terdahulu, saya lakukan augmentasi dengan jumlah data dan kelas yang sama. Sebentar, maaf Pak. Tadi kan belum ada augmentasi kan Pak ya, yang pertama Pak ya? Oh ya itu untuk Java sendiri dia karena tidak ada kejelasan dari penelitian sebelumnya bagaimana dia mendapatkan untuk pembagian data training dan testingnya, Pak. Mungkin di situ sih. Ya, mungkin kalau saya ketika ada anomali seperti itu ya, menurut saya perlu dicek lagi ya. Baik, Pak. Dicek lagi mungkin perlakuan kita berbeda dari dataset itu, atau mungkin kita yang melakukannya nggak pas, atau mungkin coding kita yang nggak pas, itu yang salah atau seperti apa ya. Pak. Di ini. Oke Pak, augmentasi itu Bapak lakukan gimana Pak prosesnya Pak? Misalnya data 1000 nih, dilakukan augmentasi dulu semuanya atau gimana Pak? Tidak semuanya Pak. Jadi yang saya augmentasi itu setelah pembagian rasio. Jadi dikhususkan untuk data training saja yang dilakukan augmentasi. Untuk data tesnya dia tetap data asli. Oke, berarti data trainingnya yang dokumentasi ya? Betul Pak. Data trainingnya dokumentasi, oke. Mungkin tadi Pak ya yang skenario untuk rasio mungkin nanti bisa dicek ulang ya. Oke Pak, siap Pak. Kemudian terus yang lainnya berbanding lurus nggak Pak? Ketika data training semakin banyak, hasilnya juga semakin bagus Pak. Untuk keseluruhan selain dataset Java yang saya dapatkan itu selaras Pak. Kalau yang Java tadi hanya skenario yang pertama toh, atau setelah dokumentasi juga sama Pak? Sama Pak. Dia untuk untuk Java ini sendiri dia naik turunnya tuh signifikan, perubahannya tuh signifikan. Kalau yang lain itu kayak selisihnya cuma 1%, 2% gitu. Kalau Java bisa 7 sampai 10%. Enggak, maksudnya naiknya atau turunnya Pak itu Pak? Kalau dilihat dari sini itu naiknya Pak. Sorry, tadi Java tadi kan anomali ya? Ya. Ketika untuk yang augmentasi terjadi anomali juga nggak ketika data training tinggi maka juga terjadi penurunan Pak? Untuk yang proses augmentasi tidak terjadi Pak. Jadi hanya untuk yang pertama tadi? Untuk yang pertama tadi. Oke, berarti skenario pertama tadi perlu dicek ya? Iya Pak, siapa? Oke. Akhirnya apa Pak? Augmentasi yang apa yang Bapak sarankan Pak? Nah, yang saya sarankan untuk
Ini untuk masing-masing dataset atau dari keseluruhan pengujian yang telah saya Per lakukan, Pak? dataset tentunya bisa mungkin berbeda ya. Saya nggak tahu nanti hasilnya. Ya, untuk per dataset sendiri, untuk AffectNet, itu augmentasi yang saya lakukan pada saat ini itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi perlu augmentasi data yang berbeda, yang mana dapat memanipulasi ketika objeknya itu tertutup benda lain. Nanti bisa dilakukan cut out ataupun lain sebagainya. Nah, untuk Java sendiri, yang saya rekomendasikan adalah penggunaan mixup dengan penggabungan dua Dari buah mana, gambar. Pak? Ada nggak hasilnya itu, Pak? Didapat dari tabel mana, Pak? Ini dapatkan untuk di naskah itu bab 4 halaman 116. Bab 4 116 ya. Oke, bab 4 116. Sebenarnya 112 Pak. 112. Yeah. Di mana Pak ada tulisan augmentasi yang dilakukan apa, Pak? Itu di samping kiri itu ada metode yang mana itu ada saya pisahkan berdasarkan dataset Java. Nah, di situ ada metodenya itu YOLO plus mixup. Oke, yang augmentasi itu berarti apa, Pak? Kan augmentasi yang bawaan juga banyak ya, ada tadi bawa shear, ada bawa rotation, crop, dan seterusnya. Itu yang dipakai yang apa, Pak? Nah, untuk augmentasi itu menggabungkan 4 metode langsung, Pak. Ada flip, ada crop, ada rotate, sama shear. Semua tulisan augmentasi menggabungkan itu? Di sini ya. Semua plus augmentasi itu artinya melakukan 4 tadi? 4 tadi. Kenapa 4 tadi, Pak? Kan banyak, yang lain kan banyak nih. Untuk penelitian sebelumnya juga bukan penelitian sebelumnya sih, banyak orang yang melakukan augmentasi. Itu salah satunya kan transformasi geometri, Pak. Nah, transformasi geometri kan banyak jenisnya. Nah, saya ambil 4 itu untuk lebih memvariasi data. Oke, berarti mix. Kalau ada tulisan augmentasi berarti memakai 4 tadi, Pak ya? Ya, betul, Pak. Ya, kalau menurut saya kan augmentasi di dalam CNN itu banyak banget, Pak. Yeah. Kalau Bapak milih geometri ya bilang aja yang geometri. Tapi diterangkan siap, dulu Pak. Geometri itu apa gitu ya. Geometri augmentasi ya. Yeah. Tapi nanti diterangkan geometri augmentasi itu isinya apa saja supaya orang nggak bingung nih kalau plus augmentation artinya apa ya. Kalau saya tadi pribadi augmentasi kan banyak banget nih kan ya. Pilihannya ada 11 atau 12 gitu kan ya. Kalau kita mengaktifkan semuanya ya. Sekarang Bapak yang pakai yang mana gitu ya. Itu kecuali kalau mix up kan sudah ada ini sendiri kan, sudah ada tekniknya sendiri gitu ya. Iya, betul. Oke. Berarti kalau saya gini sih Pak, kalau saya pribadi lebih enak membaca dalam bentuk grafik ya, grafik garis atau apa gitu lebih enak sih ya. Yang unggul yang mana itu kadang-kadang kalau saya pribadi kayak gini harus melihat ya. Untung ini Pak udah membantu dengan cara di ini ya. Di highlight gitu ya. Cuman mencari yang kedua juga akan susah nih. Diurutkan lagi gitu ya. Oke. Terus kesimpulannya tadi augmentasi itu ini Pak, mungkin Bapak perlu mencantumkan juga kan kalau di atas adalah analisa ya, seberapa istilahnya ya. Seberapa pengaruh itu kan. Bapak kan mencari pengaruh ya. Ya. Pengaruh itu kan bisa jadi kan bentuknya signifikan, tidak signifikan, persen atau apalah ya nanti bisa Bapak bilang bahwa nanti ini bisa menaikkan sekian persen, ini yang ini bisa sekian persen gitu kan ya. Nah, ya. Gitu Pak. Itu menurut saya itu lebih enak itu Pak ya. Baik Pak. Oke, kemudian mungkin satu lagi Pak, ini belum dibandingkan Pak ya kemarin ya? Kemarin belum Pak. Nah, ini juga belum dibandingkan Pak ya? Belum. Maksudnya gini Pak, ada bandingan dengan sebelumnya nggak Pak? Itu tadi yang halaman 116 itu Pak. Ada tabelnya. 116. Ya. Oh, ini perbandingan dari skenario Bapak semua kan? Tidak. Untuk yang ada YOLO-nya, itu yang saya lakukan secara pribadi dalam penelitian saya. Nah, untuk atasnya itu berdasarkan penelitian yang saya cantumkan pada latar belakang. 116 Pak. Ya.
116, 117. Oke. Ini kan SS semua, Pak, tulisannya, Pak. S1 sama Mungkin S7 gitu berbeda. ya. Ini saya share di ini, Pak. Coba Pak dibuka. Sama nggak dengan punya saya ini? Yang tertampil masih PPT-nya, Mas. Oh, bentar, Pak. Lihat. Halaman kanan atasnya itu 117, Pak. 117. Ya. Yang VGG 16 itu? Ya, betul. Exception itu, benar? Betul. Itu artinya, Pak, punya orang lain, Pak? Punya orang lain, Pak. Dikasih citasi, Pak, ya? Biar oh beda. iya, Pak. Maksudnya VGG 16 siapa, VGG ini siapa, ini kan yang Julu Fitri kan punya Bapak itu kan ya. Itu ditulisin, Pak, di sininya. Oh iya, Pak. Kemarin udah saya bracket, Pak. Cuman saya hilangin. Supaya ketahuan mana yang punya Bapak, mana yang enggak. Kan nanti kan gini artinya. VGG 16 mungkin ada 10 orang nih yang sudah dilakukan di situ ya. Nah, Bapak kan kemudian yang punya Bapak yang mana, kan bisa jadi kan VG 16 punya orang punya 13 misalnya, punya 12 kan macam-macam. Yang punya Bapak yang punya Bapak yang Jolo Fitri ya. Nanti dicantumkan, Pak, ini, Pak, citasinya. Baik, Pak. Oke, berarti kan 92,80. Nah, ini kan pertanyaannya, Pak, ya. Ini kombinasi yang mana itu kan ya? Ya kan sebenarnya kan di awal tadi kan augmentasi yang mana yang bisa menghasilkan 92,85% itu kan augmentasi plus Julu Fitri gitu ya. Benar nggak? Benar. Augmentasi plus Julu Fitri ya augmentasi yang mana gitu kan ya. Apakah yang mix up, apakah yang augmentation, atau yang apa yang menghasilkan itu kan intinya kan sebenarnya kan analisa augmentasi kan ya situ. Iya, Pak. Oke. Perbandingan dataset AffectNet. Nah, ini juga, Pak, ya, Bapak yakinkan bahwa ini adalah punya orang lain dengan cara mencitasi ya punyanya siapa. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Kalau AffectNet ini, Pak, naiknya pakai augmentasi ya, berarti bukan mix up. Untuk AffectNet, itu di laporan naskah itu belum saya sesuaikan sih, Pak. Untuk update terbaru itu YOLO V3 berdasarkan tabel tanpa metode augmentasi. Terus yang tabel 45 ini kenapa berbeda penyajiannya, Pak? Karena berdasarkan penelitian sebelumnya juga dia menampilkan hasil per kelasnya juga, Pak. Jadi saya coba biar selaras lah dengan penelitian sebelumnya, saya bandingkan juga per kelasnya juga. Mereka pakai CNN juga atau apa? Iya, sama. Pakai augmentasi juga? Tanpa menggunakan. Tanpa augmentasi, berarti lebih. Ada yang sudah pakai augmentasi, Pak? Augmentasi, sepertinya untuk Java sih, Pak. Ada beberapa di situ yang dia menggunakan, tapi ini kayak noise, brightness dan lain sebagainya. Jadi untuk yang saya pakai belum ada. Sebenarnya kalau Bapak mau membandingkan ya, tadi kan tergantung target ya. Kalau target telah diklasifikasi ya Bapak bandingkan YOLO-nya akhirnya ya. YOLO-nya. Tetapi kalau Bapak membandingkan dari segi augmentasinya ya Bapak tandingkan di augmentasinya. Ya, tandingkan di sisi augmentasinya. Artinya kan misalnya sekarang YOLO V3 plus apa ya? Tadi ya YOLO V3 plus augmentasi yang mana yang paling bagus ya berdasarkan dari skenario yang Bapak lakukan itu. Oke. Dan kalau bisa kan yang dicari adalah yang augmentasi ya, bukan yang tidak augmentasi kan. Sekarang kan yang sekarang masih perbandingannya adalah yang tidak pakai sama yang pakai kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, kan kalau bisa yang pakai sama-sama pakai, jadi Bapak bisa mengusulkan augmentasi mana yang paling bagus tuh. Memang augmentasi yang Bapak udah Bapak ditandingkan lah ya sama-sama sudah augmentasi. Tapi kalau yang dibandingkan sama yang belum ya nggak apa-apa. Tapi kan jadi kurang apa? Kekuatannya itu tidak sama-sama kuat itu ya. Tapi kan
Ini pakai doping sama tidak pakai doping gitu kan istilahnya ya. Oke. Akan lebih bagus ketika sama-sama pakai ini sudah pakai itu. Kalau memungkinkan ya, silakan aja nanti kalau bisa dicari. Baik, Pak. Oke. Makasih Prof. Selamat Pak Viva. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, Bapak Dr. Andi Sunyoto. Ada 8 catatan yang saya sarikan dari yang di feedback apresiasi dari Pak Dr. Andi. Pertama adalah terkait dengan teknik augmentasi yang terbaik perlu dibahas dalam hasil. Kemudian ya ini anotasinya masih dilakukan secara manual. Ini menunjukkan Pak Viva orangnya sangat sabar ya, telaten gitu ya. Apa slow gitu. Nah, nanti untuk teknik face detection ditambahkan aja di saran ya, Mas Viva. Kemudian ini terkait dengan perlunya dasar pertimbangan serta kenyataannya temuan dari masing-masing skenario rasio 80-20, 70-30 tadi tolong dikonfirmasi di bagian pembahasan. Baik. Ya, apakah terjadi anomali di sana dan lain sebagainya. Nah, kemudian teknik augmentasi yang dilakukan pada penelitian ini perlu lebih dijelaskan. Kemudian yang kelima adalah selain disajikan dalam bentuk grafik, penyajian hasil juga akan lebih mudah dibaca selain menggunakan tabulasi ya. Akan lebih mudah dibaca apabila hasilnya disajikan dalam bentuk grafik. Kemudian untuk peningkatan performa akan lebih mudah juga langsung ditangkap adalah dalam besaran prosentase. Kemudian untuk perbandingan perlu dilengkapi sitasi dari setiap hasil peneliti sebelumnya. Kemudian ya ini idealnya membandingkan yang sama-sama hasil penelitiannya menggunakan augmentasi. Tetapi ini kalau ditindaklanjuti betul nanti penelitiannya nggak selesai-selesai ya. Masa studinya juga perlu diperhatikan. Oke, matur nuwun Pak. Saya tambah sedikit Prof. Ini supaya nanti selesai Mas Bima sudah tinggal running gitu kan ya. Yang tambah satu lagi adalah ini Mas, contoh augmentasi ya. Kayaknya belum ada ya. Kalau shear itu apa hasilnya jadi apa menjadi seperti apa, kalau di rotate itu seperti apa jadi apa, itu kan karena ini kan konsentrasi. Gimana? Sudah ada nggih. Oh, berarti saya yang kelewatan ya. Tadi disampaikan pada PPT ya. Ya. Kemudian saya tadi melihat nih di hasil loss-nya, saya nggak bisa kebaca sih ya, mungkin nanti lebih bisa dibaca grafiknya. Baik. Grafik apa itu? Contohnya di skenario gambar 464 itu kan nggak kebaca angkanya ya. Oh iya. Merah terutama tuh kan, yang biru juga nggak kebaca. Kalau saya melihatnya kok ya, kalau dari segi CNN pertanyaannya kok masih overfittingnya tinggi ya. Itu dilihat dari grafik yang ini. Itu kan yang merah itu apa? Karena saya nggak bisa baca, mungkin saya nebak aja itu grafik loss ya. Untuk loss-nya yang biru, Pak. Yang biru. Merah itu akurasinya. Merah? Akurasinya. Biasanya kan menampilkannya, biasanya kan kalau dalam seperti ini kan ada grafik loss sama grafik akurasi. Ya. Ketika tren sama training sama validasi. Ya. Ya kalau ini loss sama ini biasanya saya biasanya ada dua Pak ya. Pertama adalah grafik loss, itu adalah loss di training sama loss di testing. Ya. Kalau akurasi juga dua, loss di salah satu grafik ya ada dua garis ya. Grafik garis pertama kalau akurasi untuk training sama akurasi untuk validasi. Nanti di situ kelihatan Pak, biasanya kan kayak gitu penajiannya. Kalau terjadi perbedaan yang sangat tinggi, maka masih ada overfitting. Nah, ini kan karena saya nggak kebaca validation loss skenario 7 ya. Ya kan ini kan judulnya kan grafik training dan validation loss gitu kan ya. Saya bacanya berarti artinya grafik loss validation loss ya. Loss itu biasanya dibandingkan Pak. Dua antara training sama ini sama-sama testing. Sama akurasi juga sama, training sama testing. Nanti kelihatan di situ masih overfitting apa enggak. Oke, itu aja. Makasih, Prof. Oke. Penyajian hasilnya perlu diperjelas ya, Mas Viva. Baik, Prof. Kita lanjutkan ke Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad. Monggo, Bapak. Terima kasih, Prof. Oke, Pak Viva ya. Sudah banyak sih tadi masukannya, saya mungkin ketika kalau mau nambahin lagi Pak. Iya Pak. Ya secara keseluruhan saya lihat effortnya bagus kok Pak Viva, ini perbaikannya jelas.
Tapi dari sisi presentasi laporan, kalau jujur ya membingungkan Pak tulisannya ini. Alur kebingungan saya itu saya sudah nggak bisa terlalu jelas dimulai dari alur penelitian yang Anda buat di bab 3 itu sendiri ya. Jadi di alurnya ini menurut saya awalnya simpel gitu. Cuman ketika saya lihat eksekusi dari masing-masing prosesnya ini kok nggak seperti yang Anda gambarkan gitu. Jadi saya kira untuk alur bisa disederhanakan saja, misalkan menggunakan fase eksperimen dan evaluasi hasil. Nah dari eksperimen tadi tahapannya baru dimasukkan ke situ, mulai dari alur apa sih tadi? Anda menggunakan memilih augmentasi datanya gitu. Kemudian nanti pada bagian sebentar saya tak sambil buka ya. Ya. Pada bagian bab 4-nya kan banyak eksperimennya. Ya sudah itu masukkan saja sebagai bagian dari fase misalkan analisa hasil. Gunanya untuk menyederhanakan yang rumit ini. Nah, kemudian yang saya perhatikan skenarionya untuk mengeluarkan hasil terbaik itu kan ya tadi sudah diceritakan ya, tapi memungkinkan nggak kalau misalkan di bab 3 itu dibuat tabel, karena ini kan skenarionya sampai 21 ya. Iya, Pak. Dan masing-masing itu secara umum skenarionya untuk mencari apa ini? Akurasi tertinggi kan? Ya. Nah, mencari akurasi. Dan pertimbangannya apa ketika mengenerate 3 skenario dari satu bagian eksperimen ini? Jadi saya pertimbangannya itu selain augmentasi juga perbedaan rasio yang saya gunakan. Rasio ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kalau memungkinkan mending dibuat tabel ininya dulu, skenarionya, karena sampai 21 Pak. Ini sulit diikuti kalau nggak dikasih penjelasan di depannya ya. Iya Pak. Nah, kemudian evaluasi ini dengan contoh di sinilah di alur. Skenario Anda yang 21 itu dengan evaluasinya bedanya apa ini? Ini trainingnya 21, kemudian testingnya juga 21 gitu ya? Betul Pak, jadi masing-masing data training diuji kan. Oke. Kalau dibuat satu fase dari training sampai testing itu satu skenario gitu gimana? Yang disebut skenario itu ya berarti Anda melakukan mulai dari awal, kemudian mentraining sampai melakukan testing dan hasilnya ketemu itu satu skenario. Berarti kan dari sini cukup 21 skenario. Ya. Bedanya apa kalau misalkan? Bedanya dengan apa Pak? Maaf. Dengan yang dibuat sekarang. Sekarang ini kan 21 skenario untuk training, 21 skenario untuk testing gitu. Itu pada masing-masing dataset kan dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya Pak. Jadi untuk trainingnya sendiri ya nyesuaiin dengan karakteristik pada masing-masing training datanya itu Pak. Nah untuk pengujian testingnya itu juga saya gunakan rasio yang berbeda-beda juga. Loh, di testing, jadi Anda men-split 80-20 itu 20-nya ke testing gitu kan? Enggak? Iya, 20-nya ke testing. Oh, maksudnya untuk testingnya dipersingkat. Jadi untuk dengan rasio yang sama, 20-nya itu nggak diapa-apain, dilakukan testing untuk training yang menggunakan rasio itu, gitu maksudnya Pak. Iya, itu yang dilaporkan pada bagian evaluasi kan? Iya. Oke, jadi maksud saya tadi, kalau menyebut satu skenario itu dari training test sampai testing sampai keluar hasilnya itu memungkinkan tidak. Kalau memungkinkan itu menyederhanakan proses yang sudah Anda kerjakan ini. Memungkinkan sih Pak. Jadi menggunakan testing, maksudnya nggak perlu 21 banding 21, tapi testingnya itu dengan rasio yang sama, bisa lebih disederhanakan lagi. Iya, mengikut alur yang di atasnya. Terus ketika model sudah terpilih itu tadi dibandingkannya dengan penelitian sebelumnya ya? Iya betul Pak. Tapi ininya sama nggak, data yang digunakan di penelitian sebelumnya karakteristiknya sama nggak, menggunakan augmentasi juga atau tidak?
Untuk yang saat ini itu ada yang menggunakan dan ada yang belum. Oke, enggak yang Anda pilih untuk pembanding tadi? Ada udah menggunakan argumentasi juga. Menggunakan argumentasi juga. Nah, perbedaannya apa argumentasi yang Anda gunakan dengan yang di pembanding itu? Nah, untuk berbeda metodenya, Pak. Untuk yang pembandingnya, dia lebih ke brightness, noise, jadi lebih ke tampilan dari, kalau akan transformasi geometri dari perubahan kayak pergeseran dari sisi gambar itu. Ya, saya setuju Pak Andi sih, justru itu mungkin bisa diceritakan lagi di evaluasinya, Mas. Ya, baik Pak. Jadi transformasi geometrik itu mencakup apa? Tapi kalau mix up itu berarti bukan transformasi geometri ya di sini? Bukan Pak, itu metode argumentasi baru lagi. Nah, ini bisa keluar di antara yang lainnya tuh gimana tadi ceritanya? Maksudnya Pak, keluar Kalau dari yang yang lainnya? argumentasi lainnya kan kayak crop, rotate itu kan satu argumentasi geometrik ya. Ya. Tapi kalau yang mix up ini kenapa Anda keluar tuh pertimbangannya apa ya? Oke, untuk yang transformasi geometri itu kan tanpa penggabungan gambar, Pak. Jadi gambar satu dirubah-rubah, dimanipulasi. Sedangkan mix up itu gabungin gambar A dan gambar B ditumpuk jadi satu. Ya, pertanyaan saya, itu kan dua hal yang berbeda sudah Anda sampaikan. Kenapa justru Anda memasukkan mix up sebagai bagian dari augmentasinya itu sendiri? Mungkin di situ biar nggak augmentasi yang saya tulis itu menyebabkan kesalahpahaman, Pak. Sebenarnya itu dua metode yang berbeda. Harusnya dipisah ya, Pak. Ya, kembali ke ini sih yang mau dieksplor apa gitu loh. Pokoknya jangan sampai Anda penasaran di tengah-tengah, kemudian menambahkan ini, ya, augmentasi mix up ini karena ada rujukan mungkin yang menurut Anda kok hasilnya bagus, Anda masukkan gitu. Tetapi tidak ada proses yang jelas antara penggabungan keduanya. Sebenarnya tadi nggak jadi masalah kalau ceritanya ini transformasi data atau preprocessing data gitu mungkin nggak terlalu diinikan ya. Tapi tadi kok menyinggung ini adalah augmentasi geometri gitu loh. Sedangkan mix up sendiri bukan bentuk itu kan. Dan bukan. Ini kan dibandingkan juga dengan yang lainnya ya. Ya. Hasilnya malah yang terbaik mana? Yang mix up kan? Ya, untuk beberapa dataset, 2 dataset itu penggunaan mix up jauh lebih baik hasilnya. Sepertinya perlu difilter lagi lah menurut saya ya. Tidak semua yang Anda eksperimen itu harus ditampilkan, disesuaikan dengan skenario ini saja Pak Viva ya. Nanti bisa diskusi Prof. Emma. Yang penting tujuan yang mau dicapai mencari yang terbaik itu menurut saya sudah ketemu gitu loh. Cuman kan di sini Anda menjabarkan semuanya, dijabarkan terserah ada kaitannya atau enggak gitu. Karena dari masing-masing masing-masing atribut itu ada ceritanya gitu ya, nggak sekedar saya penasaran ini saya masukkan kok ternyata menjadi membaik dan mempengaruhi hasil gitu. Nah jadi kalau menurut saya malah justru perlu disederhanakan lagi, dikembalikan ke skenarionya ya Pak Biva ya, yang mau dikejar apa gitu aja. Tidak perlu menjabarkan semua hasilnya itu, nggak usah, yang menunjang tujuan penelitiannya saja. Oke Pak. Gitu. Oke, dari saya cukup itu saja Prof. Terima kasih banyak. Oke, untuk alur penelitian nanti disederhanakan menjadi berbasis fase supaya nanti bisa sesuai dengan penyajian paparan dalam laporan. Kemudian di bagian evaluasi lebih dijelaskan bagaimana transformasi geometrik dilakukan dan seperti apa hasil setiap langkahnya. Kemudian untuk ini mungkin Mas Biva sebagai peneliti tingkat penasarannya tinggi ya, jadi setiap hasil kemudian dituangkan. Nah, nanti ada dua yang bisa dilakukan, Mas Biva menfilter sesuai dengan tujuan dari penelitian, atau Mas Biva sesuaikan dengan bab satunya. Baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Alfat dan Pak Andi. Nah, Pak Biva saya masukkan ke waiting room dulu sebentar ya. Oke. Ini mau nyari anaknya. Ya, Pak
Mas Biva sudah kembali lagi. Seru ya, Mas. Oke, kalau dari apresiasi dari feedback dari masing-masing penguji luar biasa untuk lebih meningkatkan kualitas penelitiannya Mas Biva. Nah, kami tadi sudah diskusi singkat gitu untuk menentukan bagaimana hasil ujian tesis Mas Biva hari ini. Dan hasilnya seperti apa? Disikapi positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Tim Penguji, Bapak Dr. Andi Sunyoto. Monggo, Bapak. Terima kasih, Prof. Oke, Mas Biva, Pak Biva. Pak Biva sebutnya ya. Oke, Pak Biva, terima kasih ya. Tadi kebetulan kita yang sebelumnya dulu menguji ya. Jadi ada perbaikannya seperti apa, kita tahu semuanya ya. Udah bagus, Pak. Semangatnya bagus, dijaga terus, Pak. Tetap terus belajar, Pak. Ya, walaupun jangan sampai kendor ya. Karena masih banyak yang belum kita ketahui ya. Nanti kita tadi sudah diskusi Pak menyikapi tentang hasil dari pemaparan Bapak di tesisnya atau ujian tesisnya. Kami sepakat meluluskan Bapak dengan revisi Pak. Selamat Pak. Selamat Mas Biva. Selamat. Berubah tadi. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Jangan lupa revisinya dan tetap belajar Pak. Oke Pak, siap Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Andi Sunyoto, Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad, dan sekali lagi selamat untuk Mas Biva. Revisinya silahkan ditindaklanjuti sebaik-baiknya, tetapi jangan lama-lama supaya bisa segera yudisium ya. Yes, siap Prof. Oke, terima kasih Mas Biva bisa melanjutkan aktivitasnya. Kita akan melanjutkan untuk ujian yang berikutnya. Saya mohon pamit Prof. Terima kasih untuk atas waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.